Sekarang di bidang epistemologi, pembunuhan terjadi datang dari keinginan manusia untuk mengefisienkan keuntungannya. Seorang pengacara yang tidak mau kita sebut namanya mengajak saya berdebat. Judulnya dia bikin sendiri, mari berdebat tentang aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Masuk akal nggak tema itu? Aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri adalah keputusan hukum. Lalu aspek hukum dari hukum apa? Coba bayangkan cara berpikirnya. Kalau dia minta debat, mari kita berdebat tentang aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang adalah keputusan politik. Nah, itu masuk akal. Aspek hukum dari keputusan politik itu. Atau aspek politik dari keputusan hukum itu. Kan begitu mesti debatnya kan. Kalau masih mendebatkan aspek hukum dari keputusan hukum, itu sama dengan jeruk, nanam jeruk, ngupas jeruk, lalu dia minum sendiri jeruknya. Ya, Anda bayangkan bagaimana kita melayani perdebatan akademis. Bikin kalimat kacau. Artinya epistemologinya tidak bekerja. Nggak usah soal ontologinya tuh. Tadi kita nilai dari perspektif economic analysis of law. Yang mudah-mudahan itu saya periksa banyak kurikulum fakultas hukum. Di situ ada mata kuliah namanya analisa hukum tentang ekonomi. Yaitu soal biasa, menganalisis aspek-aspek hukum dari satu persoalan ekonomi. Di Fakultas Hukum UI, mata pelajaran ini juga disalahartikan. Judulnya adalah analisis ekonomi tentang hukum, analisis ekonomi terhadap hukum. Epistemologi ekonomi dipakai untuk menguji keputusan tadi yang dasarnya adalah deterrent, ternyata gagal. Karena tadi homo economicus, penjahat itu adalah makhluk ekonomi. Dia mau berpikir efisien. Kalau dulu hukumannya hukuman moral, ini nggak bermoral, maka mesti dipancung dia. Tapi bagaimana misalnya kalau ada satu perdebatan dan dia bilang, saya berpikir secara homo economicus, kenapa saya mesti dihukum secara kriminal? Seandainya ada dalil semacam itu, saya masih terusin. Kalau dia bilang tadi, hakim, kenapa Pak Hakim hukum saya? Bukankah saya sedang mempraktekkan teori dari namanya itu Richard Posner yang mengajarkan bahwa bahkan di dalam kasus hukum bertindaklah secara ekonomis. Kira-kira bagaimana debatnya nanti? Yuk tadi yang mulai, yuk. Gimana ya selesai? Tentu kalau kita ngomong secara ekonomis itu kan dia bersifat amoral ya. Dan dia kita tidak ngomong moral di situ. Ya enggak, kita jual gini. Saya ulangi supaya efisien ya. Dia datang ke pengadilan, before the law, dia bilang, saya mau dihukum karena saya memperkosa sekaligus membunuh. Dalil dia pertama, lo kalian bikin undang-undang itu dengan asumsi bahwa saya makhluk moral person, padahal saya adalah homo economicus. Debat di persidangan, baca di Posner edisi ke-32 halaman 312. Gimana kalau itu datang ke pengadilan juga? Secara ekonomi itu dibenarkan. Itu masalahnya. Ya betul itu. Yeah. Tadi sebutin itu lalu kita kejar. Betul. You have to produce your own new kind of argument kan? Yeah. Masalahnya kan. Ya mungkin kita harus lihat dulu di awal dari tujuan dari hukum itu dibuat bukan untuk men-encourage pembunuhan dan pemerkosaan, tapi sebenarnya
mendikira, nangkap kita cuman nangkap tadi. Yes. Dampak-dampaknya yang lain. Iya, tapi asumsinya orang itu bermoral. Betul. Orang itu orang yang kantian. Tapi dia bilang, saya orang yang apa namanya itu? Hanya rasional saja. Siapa pemenang Nobel yang betul-betul bersifat libertarian? Bikin model ekonometri begituan. Nah kalau itu masuk di pengadilan misalnya, coba. Saya cuma mau ucapkan itu. Seandainya Anda sebagai hakim dan dapat kasus itu, katakanlah saya yang memperkosa, dan saya tantang Anda di depan hukum itu. Saya bilang, saya baca Posner, dan ada yang salah. Kenapa Anda bikin itu? Karena Anda hakim, saya bilang, yang bikin regulasi itu mengandaikan saya makhluk moral. Jadi pengandai itu salah. Oleh karena pengandainya salah, saya nggak boleh dihukum dong, kan? Saya cuma kasih ini. Tadi saya bilang ini thought experiment. Epistemologi bekerja juga di wilayah thought experiment. Kita bikin asumsi-asumsi di kepala, perumpamaan, supaya jadi radikal nanti problemnya itu. Oke. Nanti pikirkan itu ya. Baik. Sebagai tugas epistemologi. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk pada tema ketiga. Nanti dalam epistemologi tadi ada epistemologi rasional maximizer sebagai homo economicus, ada epistemologi environmental ethics, masih ada epistemologi feminist jurisprudence. Nanti kita bahas belakang. Tapi saya cuma kasih contoh bagaimana cara epistemologi mempersoalkan konservatisme di dalam pembuatan undang-undang. Ya oke, kita balik sih dalam diskusi. Ini sampai jam 3 sampai jam 4 pagi kan. Kita masuk dulu pada hal yang berikut, aksiologi itu. Value yang bersembunyi di dalam pasal-pasal hukum. Kan kita sering katakan bahwa sama seperti putusan kemarin, tidak memerlukan hukum itu tidak memerlukan pertimbangan value. Karena hukum hanya disebut hukum kalau ada konsistensi antar norma. Oke? Sama seperti perdebatan di Mahkamah Konstitusi, nggak perlu didalilkan di situ soal justice, soal moralitas. Yang penting bawa data bahwa kau menang, kau kalah. Dasarnya cuma itu kan. Karena memang begitu bunyi undang-undangnya. Dari mana kita dapat aksiologi semacam itu di dalam praktek hukum Indonesia? Bahwa hukum tidak memerlukan moral. Dari mana kita dapat pengetahuan itu secara teoritis, bukan secara praktek ya, bukan secara ayo ada segala macam kita tapi formal theoretical discourse-nya, bukan formal ya. Ya, positivism, formal enggak, official ideologi dari praktek hukum kita. Yang kita sebut mazhab positivisme. Mazhab itu datang dari orang yang disalah tafsirkan oleh para pembuat undang-undang, pembuat hukum, karena tidak membaca secara tertib proposal dari